Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih buat Bapak Ibu Guru yang terus memantau channel ini. Nah, ini ada informasi dari admin Info GTK langsung ya terkait dengan perkembangan untuk pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiga ya, termasuk sudah seberapa persen sebenarnya validasinya, apakah Bapak Ibu sudah valid ketika dicek di mana di Info GTK masing-masing. Nah, saya harap sebagian besar Bapak Ibu Guru sudah valid ya datanya dan sudah berubah menjadi warna hijau. Kalau sudah, syukur-syukur sudah menjadi warna hijau, berarti Bapak Ibu Guru sudah siap-siap untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi gurunya. Mudah-mudahan sesuai dengan jadwal. Kalau memang menurut aturan itu biasanya ditransfer pada bulan September ya, karena maju 1 bulan dari aturan yang sebelumnya. Terus kalau kita mengacu pada pencairan triwulan 1 maupun triwulan 2 yang biasanya terjadi di akhir bulan, maka sepertinya untuk yang triwulan ketiga juga akan terjadi di akhir bulan September. Jadi coba Bapak Ibu pantau ya perkembangannya di akhir-akhir bulan September ini ya. Tapi yang terpenting itu adalah Bapak Ibu Guru datanya sudah valid ya, karena kalau tidak valid ya artinya menunggu giliran ya, menunggu giliran, karena saat ini itu proses. Jadi proses untuk validasi data Bapak Ibu Guru setelah melakukan penarikan dari Dapodik ke Info GTK seperti itu. Nah, jadi ini adalah info dari admin Info GTK, sekali lagi yang saya pertegas ya. Jadi berdasarkan Permendikbud nomor 11 tahun 2025, guru yang mengajar di sekolah dasar luar biasa atau SDLB dan TK luar biasa itu tidak diwajibkan menambahkan tugas sebagai guru wali ya. Itu sudah ada di dalam aturan tersebut. Namun saat ini sistem Info GTK itu masih validasi data, sehingga status validasi itu bisa saja masih merah. Nah, guru diminta untuk bersabar menunggu tahap berikutnya. Nah, selanjutnya itu adalah form pernyataan guru ya. Ini yang sebenarnya sudah disebarkan beberapa hari yang lalu ya, di mana admin DBL itu di balik layar membuka form kuesioner bagi guru yang ingin mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini akan dibahas dalam acara sebenarnya live streaming yang beberapa hari yang lalu. Jadi ada tunjangan sertifikasi guru, artinya Bapak Ibu Guru bisa bertanya terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru atau info terkait dengan sertifikasi guru yang triwulan ketiga. Kemudian ada validasi Info GTK ya, kemudian ada SKTP semester 2 ya, di mana guru itu diminta mengisi biodata dan pernyataan di form tersebut gitu. Jadi untuk memastikan bahwa apakah Bapak Ibu benar-benar guru yang terdaftar di Dapodik atau enggak ya, seperti itu. Nah, ini proses validasi Info GTK, perkembangannya Bapak Ibu Guru hingga hari ini ya, sehingga video ini saya buat. Jadi validasi Info GTK ini sudah mulai sebenarnya beberapa hari yang lalu. Nah, guru sebenarnya sudah bisa mengecek ya hasil dari validasinya. Kalau misalnya sudah berwarna hijau di Info GTK Bapak Ibu Guru, berarti itu menandakan sudah valid. Kalau merah itu atau watermarknya itu lagi uji coba validasi ya, jadi data secara 100% itu belum valid. Kemudian perkembangannya adalah sudah 30% guru itu sudah valid, yaitu mereka yang pemenuhannya 24 jam tatap muka murni tanpa tugas tambahan atau dalam kategori A1 ya. Nah, guru lain jangan khawatir ya, karena akan ada penarikan data tahap berikutnya yang mencangkup guru dengan tugas tambahan ekuivalen. Artinya mereka yang mungkin tidak memenuhi 24 jam itu akan dilakukan validasi di tahap selanjutnya begitu ya. Yang penting Bapak Ibu secara sadar ya, kalau misalnya 24 jamnya sudah terpenuhi, berarti mungkin saat ini kalau belum warna hijau mungkin masih validasi. Tetapi kalau yang merasa bahwa 24 jamnya itu dipenuhi dengan tugas-tugas tambahan, maka itu masuk pada proses validasi di tahap berikutnya gitu. Nah, kemudian ini perhitungan beban mengajar ya, untuk teman-teman guru ini seringkali saya sampaikan untuk mengingatkan saja ya, bahwasanya ditemukan perbedaan di bagian beban mengajar untuk Info GTK ya, dimana jumlah jam mengajar itu adalah 24 jam tatap muka ya. Jadi linear itu 24 jam. Artinya begini, kalau
linear itu sesuai dengan keahlian yang dituliskan di dalam sertifikasi guru Bapak Ibu ya. Jadi itu yang sesuai. Jadi ini juga yang sering kali terjadi ya. Kenapa tunjangan triwulan 1 dan 2-nya itu tidak cair ya hingga saat ini, itu karena salah satunya linearitas dari pendidikannya itu tidak linear. Jadi misalnya dia guru IPA gitu, tetapi mengajarnya bukan guru IPA gitu. Nah, itu yang menjadi kendala. Nah, ini harus diperhatikan buat terutama kepala sekolah ya, untuk memberikan penjadwalan yang maksimal ya, sesuai dengan linearitas dari sertifikasi gurunya. Nah, kemudian ada tugas tambahan itu 0 ya bagi mereka yang memang pure adalah mengajar ya. Tapi di total linear bisa muncul 26. 26 itu karena ini ya, ada tugas tambahan sebagai guru wali ya gitu ya. Jadi penyebabnya tugas sebagai guru wali itu dihitung sebagai tugas pokok, bukan sebagai tugas tambahan. Nah, namun wali kelas tetap diberikan tambahan 2 jam pelajaran ya. Kebijakan ini membantu sebenarnya guru yang memenuhi kewajiban 24 jam linear ya. Jadi ya kalau memang Bapak Ibu guru yang 24 jamnya itu sudah terpenuhi ya tidak masalah ya. Tetapi kalau yang enggak itu kan berarti mereka harus butuh menjadi guru wali ya, semacam itu. Nah, kemudian kendala login ya di Info GTK ini yang banyak dialami oleh teman-teman guru ya, bahwa banyak guru gagal login karena merasa aktivitas autentik 2 faktor ya itu terjadi kesalahan. Yang pertama itu adalah ada solusi ya, ada solusi yang yang Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama itu login ulang ke Info GTK, kemudian Bapak Ibu bisa men-scan ulang QR code-nya dengan aplikasi Authentical di HP ya. Kemudian masuk kode yang muncul sebelum timernya habis gitu. Jadi jangan sampai timernya habis Bapak Ibu. Jika terlambat, kode akan berganti dan harus diulang. Nah, tujuan 2FA ini adalah keamanan data, seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya itu adalah pentingnya email aktif ya. Ini penting buat Bapak Ibu guru ya untuk memahami email aktif di sini, bahwa penting akun PTK yang digunakan untuk login itu harus memakai email aktif ya. Jika email lama sudah tidak aktif, guru harus meminta bantuan operator sekolah untuk menggantinya. Nah, email aktif diperlukan agar guru tetap meminta notifikasi dan info resmi dari Info GTK ya, semacam itu. Nah, catatan penting, tugas wali kelas ini diakui sebagai tugas pokok yang menambah jam linear ya. Validasi dilakukan bertahap sehingga guru yang belum valid tidak perlu cemas ya. Autentikasi 2 langkah memang terasa rumit di awal, tapi akan terbiasa seiring dengan waktu. Nah, data validasi dan pencairan tunjangan sertifikasi ini sangat bergantung pada email aktif serta keberhasilan login di Info GTK. Nah, jadi kalau saya simpulkan bahwa guru SLB tidak wajib jadi wali kelas ya, karena itu sudah tertuang di dalam aturan. Validasi dilakukan secara bertahap. Wali kelas terdapat tambahan 2 jam pelajaran ya. Login wajib pakai 2FA dan email aktif. Dan semua ini berpengaruh pada pencairan TPG triwulan ketiga, semacam itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau triwulan ketiganya cair, ya patuhi aturan yang ada. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Rizal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.